Seorang jurnalis televisi yang ikut berada dalam kapal Basarnas yang meledak di Ternate, Maluku Utara saat melakukan misi penyelamatan nelayan hingga kini belum ditemukan. Sementara 3 anggota SAR tewas dalam musibah yang terjadi pada minggu kemarin itu. Speedboat Basarnas Ternate dilaporkan meledak di perairan Gita, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara pada Minggu 2 Februari waktu malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Diketahui awalnya mesin speedboat tiba-tiba mengalami mati mesin saat di tengah perjalanan dan tak lama kemudian mesin tersebut meledak. Speedboat tersebut ditumpangi oleh 10 orang tim SAR termasuk 1 orang jurnalis. Seluruhnya tengah dalam misi melakukan operasi SAR terhadap nelayan asal Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Selanjutnya, kantor SAR Ternate memberangkatkan tim menggunakan KM Pandu Dewanata berkoordinasi dengan Polairut serta dengan KUPP dan kapal Cantika sehingga seluruh korban dapat dievakuasi ke Ternate. Hingga saat ini, proses pencarian korban hilang salah satu jurnalis televisi masih terus dilakukan. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai korban kecelakaan kapal Basarnas yang meledak di Halmahera, Maluku Utara, kita sudah bersama dengan Pak Bram Madias, selaku Kasih Sumber Daya SAR Ternate. Selamat siang, Pak Bram. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Bram, apa perkembangan terbaru yang Anda bisa bagikan kepada kami terkait pencarian korban yang masih hilang? Ya, untuk perkembangan terbaru sampai dengan saat ini, pencarian atau proses SAR masih terus dilakukan untuk mencari saudara kita Bapak Syahril yang masih belum ditemukan sebagai korban pada saat kecelakaan Rit 04 Ternate yang mengalami ledakan, Pak. Baik, upaya pencarian masih terus dilakukan. Pak Bram, ini kan dilakukan sejak kemarin kalau tidak salah. Hari ini adakah semacam penambahan personil misalnya untuk memperluas lokasi pencarian untuk meningkatkan proses pencarian agar bisa ketemu begitu? Ya, untuk proses hari ini memang ada beberapa penambahan, Pak. Yang pertama, kita memberangkatkan KN Pandu Dewanata yang di dalamnya onboard di KN Pandu Dewanata kita ada personil dari Angkatan Laut, terus dari PMI, terus dari BPD Provinsi Maluku Utara, dan juga dari Polair Polda Maluku Utara juga mengerahkan satu kapal patroli cepatnya untuk membantu kita dalam proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan, serta kita mohon bantuan juga dari KUPP kelas 3 SOPP untuk menggerakkan kapal patrolinya untuk pelaksanaan pencarian ini. Ada juga kita kerahkan dari patroli keamanan laut Angkatan Laut Lanal Ternate juga membantu proses pencarian untuk satu korban yang belum ditemukan. Untuk area sendiri kita perluas sesuai dengan hitungan atau perhitungan SAR map kita menuju ke arah selatan sejauh 2 kali 22 nautical mil atau 4 nautical mil ke arah selatan. Demikian, Pak, untuk informasinya. Baik, ada penambahan personil pencarian dan dilakukan juga perluasan area pencarian begitu ya, Pak Bram. Lalu adakah kendala berarti yang ditemukan selama proses pencarian ini? Untuk sampai dengan saat ini kendala belum kita temukan ya, dari cuaca juga mendukung, kecuali mungkin sore yang agak sedikit berangin dan berombak, tapi sejauh ini masih berjalan dengan lancar, Pak. Baik, Pak Bram, mengenai korban yang masih dirawat saat ini seperti apa kondisinya? Ya, untuk korban yang masih dirawat saat ini ada yang kemarin terakhir sore ada 4 orang, 1 sudah bisa dipulangkan ke rumah, dan sampai saat ini ada 3 orang korban yang masih dirawat dengan kondisi sebagian besar rata-rata cedera di bagian kaki. Ada 2 yang dalam proses untuk operasi di bagian kaki, dan ada juga yang 1 mungkin akan dirujuk juga ke Jawa mungkin untuk proses pelaksanaan operasinya. Lalu bagaimana dengan korban yang meninggal dunia, Pak Bram? Kondisinya, mohon maaf ini apakah masih bisa dikenali atau seperti apa kondisinya? Karena kita tahu ini kapal meledak begitu ya, Pak Bram? Ya, untuk korban yang meninggal dunia, alhamdulillah semua ditemukan dalam kondisi utuh dengan jenazah yang masih bagus, karena ledakan ini cuma berupa istilahnya tekanan dari dek, tidak atau minim ada api untuk kobaran, tidak ada.
Jadi seluruh korban yang kita evakuasi dalam meninggal dunia semuanya dalam kondisi yang utuh, jenazah masih bagus. Baik, berkaitan dengan kapal yang meledak ini, Pak Abram, apakah sudah dilakukan investigasi? Begitu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari meledaknya kapal ini? Apakah misalnya usia kapal yang sudah tidak layak, atau kondisinya yang mungkin tidak lagi layak, atau seperti apa temuan sementara, Pak Abram? Ya, untuk penyebabnya sendiri kami masih dalam proses pendalaman. Yang perlu kami jelaskan bahwa kapal tersebut tergolong masih relatif baru, itu pengadaan tahun 2022, dan untuk maintenance ataupun perawatannya juga rutin dilaksanakan. Dan pada saat pelaksanaan operasi SAR yang mengerahkan kapal tersebut, kondisinya masih sangat layak untuk pelaksanaannya atau kondisi serviceable. Jadi dari awal tidak ada permasalahan terkait kapal kami tersebut. Baik, masih ditelusuri begitu ya, usia kapal juga masih cukup layak dari 2022, artinya belum lebih dari 3 tahun begitu ya, Pak Abram. Pak Abram, mengenai proses pencarian hari ini, singkat saja, sampai jam berapa dilakukan proses pencarian? Ya, untuk patokan kita sebenarnya untuk proses pencarian bukan patokan dari jam, kita patokan dari visibilitas. Ketika visibilitas sampai jam 6 atau setengah 7 sore masih memungkinkan untuk kita melihat atau melakukan pencarian, kita masih melakukan pencarian. Kemungkinan sampai jam 6 atau setengah 7 kita akan tutup sementara operasi di hari ini dan dilanjutkan keesokan harinya. Baik, maksimal sampai pukul 6 atau pukul 7 begitu ya. Nanti kalau misalnya visibilitasnya tidak bagus akan dilanjutkan pada besok hari. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Bram Madya selaku Kasih Sumber Daya SAR Ternate telah bergabung bersama kami di Berita 1 Siang. Selamat siang, salam sehat Pak. Salam sehat selalu Pak, selamat siang.